melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Saat Qin Yu melihat Xing Yuan, dia benar-benar terkejut. Ada banyak sekali desa di luar kota Yuqi, tidak pernah dia menyangka bahwa mereka akan ditempatkan di desa yang sama. Lebih jauh dia sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Xing Yuan selama 300 tahun terakhir di desa. Qin Yu mengerti, bahwa ini sebagian besar karena dia keluar terlalu jarang karena dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti jalur arai di ruang lapisan kedua dari alam Jianglan. Xing Yuan, kamu juga tahu Qin Yu dan saudara-saudaranya? Li Liao berkata dengan heran. Qin Yu dan saudara-saudaranya semua tahu Li Liao, karena Li Liao adalah tipe orang yang langsung dikenal karena dia dapat mengobrol banyak dengan siapapun. Qin Yu, Xing Yuan sedikit terkejut. Qin Yu tersenyum dan berkata, saudara Xing Yuan, saya sebenarnya punya dua nama. Di alam abadi dan alam iblis saya dipanggil Qin Yu. Ketika saya berada di alam bintang gelap saya dipanggil Liu Xing. Anda bisa memanggil saya Qin Yu di masa depan. Jadi itu masalahnya, Xing Yuan mengangguk. Bahkan sekarang Xing Yuan tidak mencurigai identitas Qin Yu. Dia mengira Qin Yu menciptakan nama Qin Yu karena dia sering mengembara di alam abadi dan iblis. Saudara Xing Yuan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka. Ini saudara kedua saya Hou Fei, ini saudara ketigaku He Yu. Melihat Xing Yuan, suasana hati Qin Yu menjadi sangat baik. Hou Fei dan He Yu menyapa Xing Yuan sambil tersenyum. Xing Yuan juga tersenyum dan menyapa mereka. Qin Yu sudah merasa bahwa Xing Yuan memiliki semacam kesulitan saat pertama kali melihatnya. Brother Xing Yuan, saya melihat bahwa Anda memiliki sesuatu yang Anda khawatirkan. Xing Yuan lihat. Li Liao tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke tempat yang jauh. Mereka melihat pasangan parubaya membawa seorang wanita berpakaian ungu berjalan ke rumah kepala desa. Tatapan Xing Yuan langsung tertuju pada wanita berpakaian ungu itu. Tatapannya tertuju padanya untuk waktu yang sangat lama, tidak meninggalkannya sedetik pun. Kakak laki-laki Xing Yuan ini telah jatuh cinta pada gadis itu. Hou Fei terkikik dan berkata di samping Qin Yu dengan suara rendah. Qin Yu dan He Yu juga memiliki senyum di wajah mereka. Brother Xing Yuan, tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu setelah kenaikanmu ke alam ilahi hukuman emas alam bintang kegelapan, akan menemukan seorang wanita yang dia cintai. Ini benar-benar sesuatu yang harus saya ucapkan selamat kepada Anda. Haha, kata Qin Yu dengan nada bercanda. Bertentangan dengan harapan Qin Yu, Xing Yuan malah menghela nafas panjang. Tuan hukuman emas. Di alam ilahi, terlepas dari posisi apa yang dimiliki seseorang di alam bawah itu, semua tidak berguna. Qin Yu mengangguk mengerti. Untuk para ahli dari alam ilahi, ada yang tumbuh di alam ilahi dan juga yang naik dari alam yang lebih rendah. Ada puluhan ribu ruang kosmik seperti alam abadi dan iblis. Di alam ilahi, status seseorang di alam bawah memang tidak berguna. Namun saudara Xing Yuan, jika kamu menyukai wanita itu, mengapa kamu menghela nafas? Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Liao yang berdiri di samping juga menggelengkan kepalanya. Xing Yuan menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, saya malu mengenai hal ini. Pada hari pertama saya tiba di desa Sealville ini. Saat itu saya bertemu Ziyun dan aku sama-sama tertarik satu sama lain. Namun tuntutan orang tuanya, Anda harus tahu kesulitan saya. Wajah Xing Yuan dipenuhi dengan kepahitan. Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu saling melirik. Hukuman emas dari alam bintang kegelapan yang megah benar-benar sangat kesal karena 2 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah. Xing Yuan, serahkan masalah ini padaku, kata Qin Yu langsung dengan transmisi suara kesadaran ilahi. Mendengar suara di benaknya, Xing Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qin Yu dengan kaget. Di alam ilahi,
Jika seseorang ingin mengirim transmisi suara melalui kesadaran ilahi, paling tidak ia harus mampu memperluas kesadaran ilahi melewati tubuhnya. Namun untuk mencapai perluasan kesadaran ilahi seseorang melewati tubuh seseorang, paling tidak seseorang harus mencapai tingkat dewa tingkat menengah. Qin Yu telah naik lebih lambat darinya. Hanya dalam waktu 1000 tahun, bagaimana mungkin Qin Yu telah mencapai dewa tingkat menengah? Apa yang Xing Yuan tidak tahu adalah bahwa tingkat jiwa Qin Yu bukanlah dewa tingkat menengah melainkan tingkat dewa tingkat tinggi. Xing Yuan jangan kaget, sebuah rumah di kota Yuqi. Baik, setelah kami selesai membayar pajak, saya akan pergi ke kota Yuqi bersamamu dan membeli rumah. Bagaimana menurut Anda? Qin Yu terus berbicara dengan Xing Yuan melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Xing Yuan tidak dapat melakukan transmisi suara kesadaran ilahi. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Hanya Xing Yuan bingung di dalam hatinya, bagaimana Qin Yu mampu mengambil sejumlah besar seperti 2 juta batu spiritual ilahi kualitas rendah. Di luar halaman istana kepala desa-desa Sealville, saat ini lebih dari 10.000 orang berkumpul. Siapa yang tidak berani datang ke pemungutan pajak dari orang-orang di Black Dragon Pool? Ketika Qin Yu dan mereka tiba, mereka menemukan bahwa ada 30 pria yang mengenakan baju perang berdiri di lokasi paling depan. Pemimpin dari 30 pria itu seorang pemuda memandang semua orang yang hadir dengan tatapan dingin. Datanglah satu persatu, pemuda itu berkata dengan suara yang jelas. Segera penduduk desa-desa Sealville berjalan maju satu persatu. Begitu seseorang membayar pajak, pemuda itu menerima batu spiritual ilahi dengan membalikkan tangannya. Artefak ilahi penyimpanan. Melihat adegan ini di hadapannya, Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. Seorang bawahan dari Black Dragon Pool sebenarnya juga memiliki storage divine artifact. Kolam naga hitam ini memang luar biasa. Apa yang tidak diketahui Qin Yu adalah bahwa meskipun Black Dragon Pool adalah kekuatan yang sangat besar, mereka masih tidak memiliki banyak artefak penyimpanan ilahi. Hanya pada saat-saat ketika memungut pajak, barulah kelompok yang pergi memungut pajak berhak menggunakannya untuk sementara waktu. Setelah mereka selesai menggunakannya, mereka harus mengembalikannya ke otoritas yang lebih tinggi. Kakak lihat, Hou Fei menarik bahu Qin Yu. Qin Yu melihat ke lokasi di mana Hou Fei menunjuk. Qin Yu melihat bahwa Ziyun dan Xing Yuan saat ini sedang sangat intim satu sama lain. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Satu persatu penduduk desa naik untuk membayar pajak mereka. Ziyun dan Xing Yuan juga berjalan satu demi satu. Adik perempuan Ziyun, saat melihat Ziyun pemuda itu segera mulai tersenyum. Kamu belum melupakan kakakmu Qian kan? Ziyan mengenakan jaket kasa ungu. Rambut hitam halus panjang berwarna tinta mengalir ke bahunya seperti aliran deras. Dia memang wanita cantik yang sangat berkelas. Ziyun tersenyum ringan dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa melupakan kakak laki-laki Qian? Tidak pernah saya menyangka, bahwa hanya dalam 1 juta tahun kakak laki-laki Qian akan berhasil mencapai level seperti itu di Black Dragon Pool. Little Yun, kamu tidak perlu membayar pajak. Liu Qian tertawa dan berkata. Xing Yuan yang berdiri di samping Ziyan mengerutkan kening. Liu Qian itu melirik Xing Yuan dan tertawa. Yun kecil, siapakah dewa tingkat rendah ini? Apakah dia pelayan baru yang telah dipekerjakan oleh keluargamu? Pelayan. Ekspresi Xing Yuan dan Zi Yun sedikit berubah. Yun kecil, aku secara pribadi datang ke desa Sealville kali ini untuk 2 hal. Pertama adalah mengumpulkan pajak dan yang kedua adalah untuk tujuan pernikahan Anda dari orang tua Anda. Kami berdua adalah kekasih masa kecil yang tumbuh bersama di alam ilahi. Dan sekarang saya juga bisa dianggap telah mencapai beberapa kesuksesan. Saya kira Anda pasti tidak akan menolak itu kan? Liu Qian benar-benar mengabaikan keberadaan Xing Yuan saat dia berbicara. Orang tua Ziyun dari belakang mereka berjalan maju.
Senyuman tersungging di wajah mereka. Mereka tampaknya sangat mudah untuk didekati. Tatapan mereka melihat putri mereka Ziyan juga sangat penuh kasih. Kian, kami tidak bisa membiarkan Ziyun kami pergi ke kolam naga hitam dan menderita kesulitan bersamamu, kata ibu Ziyun. Liu Qian segera berkata, bibi kamu adalah seseorang yang telah melihatku tumbuh dewasa. Anda juga tahu perasaan saya untuk Little Yun. Katakan padaku, apakah menurutmu aku akan membiarkan Yun kecil menderita kesusahan? Setelah bertahun-tahun berada di kolam naga hitam, saya dapat dianggap telah mencapai posisi untuk diri saya sendiri. Di distrik kota timur kota Yuchi saya baru saja membeli rumah. Di masa depan Little Yun bisa pergi dan tinggal dengan nyaman di sana. Mata ibu Ziyun langsung berbinar. Ayah Ziyun juga menganggukkan kepalanya dengan ringan. Liu Qian segera mengalihkan pandangannya ke Ziyun. Saya tidak bisa, Ziyun segera berkata. Liu Qian tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Sebaliknya dia melihat ke ibu Ziyun. Benar saja, ibu Ziyun mengerutkan kening. Dia menegurnya, Yun kecil, kakak laki-lakimu Qian telah tumbuh bersama denganmu. Mungkinkah selama bertahun-tahun perasaan yang kalian berdua miliki satu sama lain? Bibi Yun kecil, mungkinkah Anda tertipu oleh kata-kata anggun dan ucapan berbunga-bunga pria itu? Untuk orang seperti itu yang baru saja naik untuk menipu Yun kecil, keterampilan kata-katanya yang manis benar-benar terlalu luar biasa. Kau tidak bisa menyalahkan Little Yun karena telah jatuh cinta pada kebohongan pria ini. Liu Qian memiliki ekspresi tulus saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ziyun sangat marah karena kulitnya berubah menjadi putih pucat. Adapun Xing Yuan, dia menatap Liu Qian dengan dingin. Yun kecil, pria ini hanyalah dewa tingkat rendah, bagaimana dia bisa melindungimu? Siapapun di alam ilahi mampu dengan mudah menghancurkannya. Pria seperti ini tidak layak bagimu untuk bertindak seperti itu. Liu Qian membujuk. Belum lama ini saya mencapai tahap dewa tingkat tinggi. Meskipun dewa tingkat tinggi tidak dapat dianggap sebagai apapun di alam ilahi, setidaknya saya memiliki kemampuan untuk membela diri. Selanjutnya berdiri di belakangku adalah ahli tingkat dewa surgawi dari kolam naga hitam. Paling tidak dalam jangkauan kota Yuchi tidak ada yang berani mempermalukan salah satu dari kita dari kolam naga hitam. Nada suara Liu Qian sangat lembut. Namun semua orang bisa merasakan penghinaan yang dia miliki untuk Xing Yuan dalam pidatonya. Penduduk desa Sealfield juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mayoritas orang mendukung Liu Qian. Mereka percaya bahwa Ziyun harus pergi dengan Liu Qian. Adapun Qin Yu dan saudara-saudaranya mereka berdiri di samping menonton. Xing Yuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Sendi jarinya menjadi pucat. Namun bisakah dia menolak? Lawannya adalah dewa tingkat tinggi. Selain itu dia memiliki skuadron kecil di bawahnya yang sebagian besar terdiri dari dewa tingkat menengah. Apa yang bisa dilakukan dewa tingkat rendah seperti dia yang baru saja naik? Seorang bandit dari Black Dragon Pool benar-benar berani bicara sebesar itu. Tampaknya menjadi bandit adalah hal yang mulia. Siapa ini? Ekspresi Liu Qian segera berubah. Dia segera melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Qin Yu tersenyum. Hou Fei dan Hei Yu berada di samping Qin Yu. Mereka bertiga berjalan seperti itu. Apa, mungkinkah yang saya katakan salah? Bawahan bandit Black Dragon Pool kecil seperti Anda benar-benar berani bertindak begitu sombong. Saat Qin Yu mengatakan itu dia bahkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas beberapa kali. Liu Qian mengerutkan kening saat melihat Qin Yu. Kamu siapa? Saya dibesarkan di desa Sealfield, saya tahu hampir semua orang dari desa Sealfield. Dari mana Anda berasal? Liu Qian dapat merasakan bahwa Qin Yu memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Karena itu dia menjadi sedikit berhati-hati dan tidak berbicara dengannya dengan penghinaan yang dia miliki ketika berbicara dengan Xing Yuan. Ascender, Qin Yu tersenyum dan berkata, dewa yang naik lebih dari 1000 tahun yang lalu.
Bagaimana dengan itu? Yun kecil, ikuti aku pulang. Ibu Ziyun tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Qin Yu segera menoleh ke Ibu Ziyun, dia sedikit membungkuk dan berkata. Bibi, aku adalah teman baik Xing Yuan. Saudara Xing Yuan telah berhasil menemukan ramuan obat yang berharga di hutan belantara beberapa waktu yang lalu. Namanya adalah White Filler Grass. Saya juga memiliki beberapa koneksi di kota Yuqi dan baru saja menjual White Filler Grass ini dan memperoleh 3 juta batu spiritual ilahi tingkat rendah untuknya. Saya belum memberikan 3 juta batu spiritual ilahi tingkat rendah ini kepada saudara Xing Yuan. Qin Yu membalik tangannya dan tas muncul dari udara tipis ke tangan Qin Yu. Artefak ilahi penyimpanan. Setelah melihat pemandangan ini, orang tua Ziyun, Liu Qian dan sejumlah besar orang membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Liu Qian sangat terkejut. Dewa tingkat tinggi setelah naik lebih dari 1000 tahun. Penyimpanan artefak ilahi. Selanjutnya memiliki sarana untuk menjual tanaman obat di kota Yuqi. Sebenarnya latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini? Liu Qian hanyalah bawahan tingkat rendah di Black Dragon Pool. Dia tahu bahwa Tuan Naga Hitam dari Kolam Naga Hitam tidak akan menjaga seseorang yang memiliki kekuatan untuk bawahan seperti dia. Brother Xing Yuan, untuk apa kau berdiri di sana? Karena Anda telah memberi saya White Filler Grass, saya secara alami harus membayar Anda setelah saya menjualnya. Ini adalah total 300 batu spiritual ilahi tingkat tinggi, sebaiknya Anda menghitungnya dengan benar, Qin Yu mendesak. Xing Yuan bangun kembali. Dia segera berkata, Saudara Qin Yu, terima kasih banyak. Saya hanya terkejut bahwa White Filler Grass ini benar-benar dijual dengan harga yang tinggi. Saat dia mengatakan itu, Xing Yuan mengulurkan tangannya dan menerima tas batu spiritual ilahi itu. Dia membuka tas dan melihatnya sedikit. Tidak peduli seberapa tenang Xing Yuan, dia masih tidak bisa menahan tangannya untuk gemetar. Kakak Xing Yuan, biarkan aku melihat. Bertentangan dengan harapan Ziyun sangat bersemangat. Dia segera membuka tas untuk melihat. Satu-satunya alasan mengapa orang tuanya tidak setuju dia bersama dengan Xing Yuan adalah karena dia tidak memiliki rumah. Agak emosional, Xing Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qin Yu dan saudara-saudaranya. Apa yang dia lihat adalah Qin Yu dan saudara-saudaranya mengedipkan mata padanya. Liu Qian itu bisa dianggap tenang karena dia tidak membalikkan badan dan bertindak kasar. Setelah selesai menerima pajak, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Ziyun. Setelah itu dia membawa bawahannya dan meninggalkan desa Sealfil dan kembali ke Kolam Naga Hitam. Adapun apa sebenarnya yang dibicarakan Liu Qian di rumah Ziyun, Qin Yu tidak yakin. Namun apa yang diketahui Qin Yu adalah bahwa pada akhirnya keluarga Ziyun telah menyetujui pernikahan antara dia dan Xing Yuan. Itu karena pada hari ketiga pemungutan pajak, orang tua Ziyun dan Xing Yuan mengundang Qin Yu dan saudara laki-lakinya untuk pergi ke kota Yuqi bersama mereka. Apa gunanya membayar pajak setiap 1000 tahun? Di masa lalu Qin Yu tidak dapat memahami alasan pajak, setidaknya ada jalan pemerintah yang dirawat sepenuhnya. Selain itu ada pasukan tentara yang ditempatkan di sepanjang jalan untuk memastikan bahwa orang-orang yang melintas di jalan tersebut tidak akan dirampok oleh bandit. Adik Qin Yu, saya telah berjalan di jalan ini berkali-kali dalam hidup saya. Namun kali ini adalah yang paling bahagia yang pernah saya alami. Haha, ayah Ziyun Zi Futian tertawa dan berkata. Pada saat ini Xing Yuan berkata dengan nada yang sedikit hormat. Tuan ayah, berapa lama lagi kita akan sampai di kota Yuqi? Setelah mendengar ini, Qin Yu dan saudara-saudaranya mulai tersenyum. Sial, kamu sudah mulai mengatakan tuan ayah bahkan sebelum kamu menikah. Tidak buruk, Hou Fei menepuk bahu Xing Yuan dan berkata dengan nada bercanda. Si Futian malah mulai tertawa dan berkata, Desa Sealfil terletak sangat jauh dari kota Yuqi. Saya perkirakan masih butuh 2 hari perjalanan lagi. Saat sekelompok orang melakukan perjalanan ke kota Yuqi, Ziyun berjalan di samping ibunya dan mengobrol dengannya.
Setelah sekitar 2 hari, Qin Yu dan mereka akhirnya bisa melihat kota Yuqi di kejauhan. Kota Yuqi seperti binatang buas, aura kuno semacam itu menyebabkan hati Qin Yu benar-benar terpana. Paman Zi, apakah kamu tahu berapa tahun sejarah yang dimiliki kota Yuqi? Tiba-tiba Qin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zi Futian tersenyum dan berkata, tentu saja, sejarah kota Yuqi sepanjang alam ilahi. Mereka berdua berusia sekitar 2 kuadriliun dan 100 juta tahun. Benar-benar kuno, Qin Yu tersentak kagum. Semua kota besar di alam ilahi telah ada sejak alam ilahi pertama kali muncul. Mereka juga tidak pernah dihancurkan sebelumnya. Selain itu energi spiritual ilahi di dalam kota sangat tenang dan lembut. Seseorang dapat dengan mudah menyerapnya untuk dilatih. Adapun alasan mengapa kota-kota ini begitu aneh, bahkan sekarang tidak ada yang tahu tentang rahasianya. Zi Futian berkata sambil menghela nafas. Qin Yu, Hou, Fei Hei, dan yang lainnya mengangguk. Hanya Qin Yu memiliki teori lain dalam pikirannya. Saya curiga bukan karena tidak ada yang tahu tentang rahasia itu, tetapi mereka yang tahu tidak pernah memberitahu orang lain. Tuan Ayah, bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang alam ilahi? Xing Yuan berkata dengan sangat rendah hati. Qin Yu dan saudara-saudaranya juga melihat ke Zi Futian. Haha, saya hanyalah penduduk biasa di alam ilahi, berapa banyak lagi yang bisa saya ketahui tentang alam ilahi? Saya hanya tahu sedikit tentang wilayah timur alam ilahi. Zi Futian mulai membicarakannya perlahan. Dari 8 kaisar sage agung dari alam ilahi, jangkauan kekuatan kaisar sage timur tertinggi terletak di wilayah timur alam ilahi. Sedangkan untuk kaisar pertapa timur sendiri, dia tinggal di puncak gunung emas yang menyilaukan. Gunung Dazzling Gold. Qin Yu dan sisanya semua terkejut. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Kalian semua tahu betapa istimewanya ruang alam ilahi. Seseorang hanya bisa terbang ketika dia telah mencapai tingkat dewa surgawi. Selain itu makhluk tak hidup yang mengapung di udara itu adalah sesuatu yang bahkan lebih sulit dibayangkan. Namun Gunung Dazzling Gold justru adalah gunung terapung, kata Zi Futian dengan serius. Gunung terapung gunung emas yang menyilaukan. Tempat tinggal Kaisar Sage Timur terbesar. Qin Yu mengingatnya di dalam hatinya. Ada total 64 kota di bawah Kaisar Sage Timur terbesar. 64 kota ini semuanya memiliki tipe yang sama. Adapun inti dari wilayah timur alam ilahi itu adalah gunung emas yang menyilaukan. Tentu saja orang biasa seperti kami tidak mungkin pergi ke gunung emas yang menyilaukan. Zi Futian tertawa dan berkata, sekarang setelah saya berbicara tentang gunung emas yang menyilaukan, izinkan saya berbicara tentang kota Yuqi. Alasan mengapa kota ini sekarang disebut kota Yuqi adalah karena gubernur kota tersebut adalah Tuan Yuqi. Klan nomor 1 di kota Yuqi adalah klan Yuqi. Gubernur kota Yuqi ini juga ahli nomor 1 di wilayah sekitar kota Yuqi. Ahli nomor 1, seberapa kuat dia? Qin Yu bertanya. Kakak Qin Yu, gubernur kota Yuqi sangat kuat. Bahkan Tuan Naga Hitam dari kolam naga hitam itu jauh lebih rendah dari gubernur kota Yuqi. Zi Yun itu juga telah berjalan. Dia tersenyum dan berkata. Qin Yu dengan ringan mengangguk ke Zi Yun. Zi Yun, apa kau tahu ahli level apa Tuan Yuqi itu? Saya pikir dia adalah dewa surgawi tingkat tinggi, kata Zi Yun tanpa kepastian mutlak. Dia kemudian berkata dengan pasti, namun gubernur kota Yuqi sangat kuat. Di seluruh wilayah kota Yuqi tidak ada yang bisa menyaingi dia. Zi Futian tersenyum ringan dan berkata, bos dari kolam naga hitam Tuan Naga Hitam, meskipun dia juga bisa dianggap sangat kuat, dia berbeda dari gubernur kota Yuqi. Saat itu Lord Yuqi mengikuti Kaisar Sage Timur terbesar ke berbagai perang dan mencapai kontribusi besar. Pada akhirnya Kaisar Sage Timur terbesar memberikan kota ini kepada Tuan Yuqi. Banyak perang, ada juga pertempuran skala besar di alam ilahi. Qin Yu sedikit terkejut.
Tentu saja ada, kata Zi Futian sambil tersenyum. Tidak mungkin untuk tidak mengetahui hal ini selama seseorang telah hidup selama beberapa miliar tahun di alam ilahi. Di alam ilahi, setiap 6 miliar tahun semua kekuatan utama alam ilahi akan berperang satu sama lain. Perang itu sangat pahit dan putus asa, Zi Futian tersentak kagum. Setiap 6 miliar tahun perang besar yang meluas ke seluruh alam ilahi akan terjadi. Tuan Yuchi adalah seorang ahli hebat yang telah bergerak melalui alam ilahi tanpa hambatan. Ada juga sejumlah besar dewa surgawi yang telah mati oleh tangannya. Bagaimana mungkin seseorang seperti bos dari Black Dragon Pool sebanding dengan Lord Yuchi? Zi Futian tersentak kagum. Dalam hati Zi Futian, bos dari Black Dragon Pool ini bukanlah seseorang yang bisa menandingi gubernur kota Yuchi. Ayo pergi ke kota. Pada saat ini Qin Yu dan mereka sudah tiba di pintu masuk kota. Para prajurit yang menjaga pintu masuk memeriksa pelat judul identitas kelompok dan kemudian menerima biaya untuk masuk ke kota. Saat memasuki kota Yuchi, Qin Yu dan mereka semua merasakan ketenangan dan kepatuhan energi spiritual ilahi di dalam kota. Menyerap dan memurnikan energi spiritual ilahi seperti itu sangatlah mudah. Di dalam kota Yuchi, Qin Yu dan mereka langsung menuju biro penjualan properti istana gubernur kota. Semua rumah dan bangunan di dalam kota Yuchi dikendalikan oleh kota. Dengan demikian setiap orang tentu harus pergi ke lokasi yang sama untuk membeli rumah. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu di kota Yuchi. Setelah melihat berbagai jenis konstruksi dan bangunan di kota Yuchi, Qin Yu harus mengakui bahwa penataan kotanya benar-benar baik. Meskipun mereka semua berbeda dan tidak teratur, mereka memberikan efek menawan. Toko herbal obat, toko senjata rumah teh rekreasi, toko ukiran batu, semua jenis toko muncul. Qin Yu terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada banyak tempat di alam ilahi untuk bersantai dan bersenang-senang. Menyingkir, menyusul teriakan barisan pasukan yang berjumlah paling sedikit beberapa ratus berlari dengan harmonis di jalan. Di langit di atas sekelompok orang ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi pertempuran emas standar terbang dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah Dewa Surgawi. Zi Yun menunjuk pria di langit dengan heran. Qin Yu dan sisanya juga mengangkat kepala mereka untuk melihat. Orang itu pasti adalah komandan divisi atau komandan legiun dari tentara kota Yuchi. Zi Futian berkata pada Qin Yu dan mereka. Di kota Yuchi 10 tentara membentuk satu skuadron kecil. 100 tentara membentuk satu skuadron menengah. 1000 tentara membentuk satu skuadron besar. 10.000 orang membentuk satu divisi. 100.000 tentara membentuk satu legiun. Di antara mereka untuk menjadi panglima legiun, persyaratannya adalah seseorang harus mencapai tingkat dewa surgawi. Tidak ada persyaratan seperti itu untuk komandan divisi. Namun banyak komandan divisi kota Yuchi adalah dewa surgawi. Zi Futian telah hidup selama beberapa miliar tahun. Pengetahuan yang dimilikinya jelas sangat luas. Di depan adalah biro penjualan properti. Ayo kita beli rumah, kata Qin Yu. Qin Yu dan mereka masuk ke biro penjualan properti kota. Biro penjualan properti adalah sebuah gedung bertingkat 2 yang sangat besar. Ketika Qin Yu dan mereka masuk ke biro penjualan properti sudah ada banyak orang di dalamnya. Hanya ada satu personel layanan di biro penjualan properti. Itu adalah wanita berpakaian kuning. Ada slip giok di sana. Mereka berisi informasi tentang rumah-rumah kosong di dalam kota. Kalian semua bisa pergi dan memeriksanya sendiri. Jika Anda berhasil menemukan yang Anda suka, beritahu saya tentang hal itu. Wanita berpakaian kuning tidak melihat kelompok Qin Yu sama sekali. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Kakak sikap wanita ini benar-benar kurang, kata Hou Fei kepada Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Semua properti di kota Yuchi adalah milik gubernur.
Meskipun sikap pelayanannya kurang, tidak ada yang bisa kami lakukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mentolerir sikapnya. Sementara Qin Yu dan saudara-saudaranya sedang mengobrol satu sama lain, Xing Yuan Ziyun dan mereka pergi ke Sleep Giok untuk memeriksa rumah kosong yang tersedia saat ini. Setelah diskusi, Xing Yuan, Ziyun, dan mereka akhirnya memutuskan. Xing Yuan berjalan ke wanita berpakaian kuning itu. Dengan senyum di wajahnya berkata, "Kami telah memutuskan. Kami ingin membeli rumah nomor 8.793.043 di distrik Kota Utara Kota Yuchi. Hanya tersisa 13 rumah di distrik Kota Utara. Rumah yang Anda pilih ini adalah yang terbaik di antara mereka. Kalian semua benar-benar memiliki penglihatan yang bagus," kata wanita berpakaian kuning itu dengan senyum ringan. "Kamu bisa membayar harganya sekarang. Totalnya adalah 2.280.000 batu spiritual ilahi kualitas rendah." Xing Yuan dan Ziyun saling melirik. Mereka tersenyum saat mengambil 228 batu spiritual ilahi berkualitas tinggi. Wanita berpakaian kuning itu menerima 228 batu spiritual ilahi berkualitas tinggi. Dia mengangguk dan kemudian membalik tangannya dan mengeluarkan kunci heksagonal. Pada saat yang sama dia juga mengeluarkan Sleep Giok. Yang kecil, mengikuti sebuah suara seorang pria lapis baja pertempuran emas masuk. "Itu adalah dewa surgawi dari sebelumnya," kata Hou Fei kepada Qin Yu melalui transmisi suara. Qin Yu mengangguk. Dia secara alami mengingat dewa surgawi yang mereka lihat sebelumnya. Namun orang yang diperhatikan Qin Yu adalah orang lain. Tepat setelah pria lapis baja pertempuran emas itu masuk, seorang pemuda berpakaian putih juga berjalan mengikuti dia. Anak muda itu adalah seorang ahli. Seorang ahli tingkat dewa surgawi. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan aura dari pemuda berpakaian putih itu. Ketika pemuda berpakaian putih itu masuk, dia berjalan ke Sleep Giok dan mulai memeriksa situasi perumahan di kota Yuchi. Adapun pria lapis baja pertempuran emas dia telah berjalan ke wanita berpakaian kuning. "Komandan Legiun Liu, adakah yang kamu butuhkan?" Senyum wanita berpakaian kuning itu langsung berubah menjadi cemerlang. Dia benar-benar mengabaikan Xing Yuan dan Ziyun. Komandan Legiun Liu itu mengangguk. Dia berkata, "Saya ingat di distrik Kota Utara ada sebuah rumah di dekat paviliun condor kosong. Aku akan mengambil rumah itu untukku." "Ya Komandan Legiun Liu," kata wanita berpakaian kuning itu sekaligus. Ziyun berkata pada Xing Yuan dengan suara rendah, "Kakak laki-laki Xing Yuan dari 13 rumah di distrik Kota Utara, bukankah hanya kita satu-satunya yang dekat dengan MT Condor Pavilion?" Xing Yuan juga ingat. Dia segera berkata kepada wanita berpakaian kuning itu, "Nona muda kami telah membeli rumah itu. Kami bahkan telah menyerahkan 228 batu spiritual ilahi berkualitas tinggi kepada Anda." Pria lapis baja pertempuran emas itu mengerutkan kening. "Yan kecil, apa yang terjadi?" Wanita berpakaian kuning yang disebut Little Yan berkata sambil tersenyum. "Tidak apa." Saat dia mengatakan itu dia melihat ke Xing Yuan. "Yang mulia Komandan Legiun Liu telah memutuskan untuk mengambil rumah ini. Selain itu saya belum memiliki catatan penjualan dan saya belum memberikan Anda semua kunci rumah. Rumah itu secara teknis masih belum menjadi milikmu." Saat dia mengatakan itu wanita berpakaian kuning itu meletakkan 228 batu spiritual ilahi berkualitas tinggi di atas meja. "Ambil batu spiritual ilahi itu kembali dulu. Cari rumah lain," kata wanita berpakaian kuning itu dengan lugas. Ziyun dan Xing Yuan saling pandang. Mereka kemudian melirik dewa surgawi itu. Mereka merasakan kemarahan di hati mereka. Namun apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan memperebutkan rumah melawan dewa surgawi? Qin Yu mengerutkan kening. Dia tidak ikut campur. Tatapannya tiba-tiba diarahkan ke anak muda berpakaian putih yang telah memeriksa rumah-rumah sepanjang waktu.
Distrik Kota Utara. Semua dari 13 rumah kosong di distrik Kota Utara akan kuterima semuanya. Kata anak muda berpakaian putih sambil tersenyum sambil mengangkat kepalanya. Xing Yuan, Zi Yun, wanita berpakaian kuning, Komandan Legiun Liu, dan orang-orang lain yang sedang memeriksa rumah-rumah semua memandang ke pemuda berpakaian putih itu. Qin Yu dan saudara-saudaranya juga melihat ke pemuda berpakaian putih itu. Komandan Legiun Liu menatap pemuda berpakaian putih dengan cemberut. Baru sekarang dia menemukan bahwa ada seorang ahli super di belakangnya. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum ringan. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan pelat judul berwarna emas. Saya adalah Kapten Skuadron Besar Pembudidaya Emas Gunung Dasling Huang Jing. Saya telah membawa bawahan saya ke kota Yuqi dan mungkin akan tinggal untuk jangka waktu yang relatif lama. 13 rumah ini hampir tidak cukup untuk kami tinggali. Kultivator Gunung Dasling Gold. Ekspresi Komandan Legiun Liu mengalami perubahan besar. Ekspresi wanita berpakaian kuning itu juga mengalami perubahan besar. Kapten Skuadron Besar dari Mount Dasling Gold. Komandan Legiun Liu hanya merasakan semburan tekanan di dadanya. Dia segera tersenyum dan berkata dengan hormat. Jadi sebenarnya senior Huang Jing. Yang mulia gubernur kota telah memerintahkan junior ini untuk menerima senior. Tidak pernah saya duga senior itu sudah tiba. Junior ini sudah membuat pengaturan di samping istana gubernur kota, tidak dibutuhkan. Aku akan mengambil 13 rumah di distrik kota utara. Kamu bisa pergi dan memberitahu Paman Yuqi tentang itu. Apakah ada masalah? Pemuda berpakaian putih bernama Huang Jing ini memandangi Komandan Legiun Liu. Tentu saja tidak, kata Komandan Legiun Liu dengan lugas. Paman Zi, seberapa kuat Huang Jing ini? Apakah Kapten Skuadron Besar Kultivator Gunung Dasling Gold memiliki status yang sangat tinggi? Qin Yu bertanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi ke Zi Futian. Pada saat ini Zi Futian sedang melihat Huang Jing dengan ekspresi berkobar. Dia menjawab kembali ke Qin Yu melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Di wilayah timur alam ilahi, lebih dari setengah dewa surgawi berada di Gunung Emas yang menyilaukan. Jumlah mereka sekitar 10.000 orang. Para pembudidaya emas menyilaukan yang terlemah di antara mereka adalah dewa surgawi tingkat rendah. Para pembudidaya Gunung Dasling Gold sudah merupakan orang-orang yang memiliki hak istimewa. Namun Huang Jing ini sebenarnya adalah Kapten Skuadron Besar dari Gunung Emas yang menyilaukan. Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pemuda berpakaian putih yang tampaknya lembut dan tenang ini. Seberapa kuatkah anak muda berpakaian putih ini? Qin Yu tidak berani menentukan itu sama sekali. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.